Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Baik, adik-adik Pagi, Pak. sekalian. Dari peserta seminar magang ada Darmai Selira, ada Sofian Wahid, ada Vira Alfrianti, ada Rara Astuti. Kemudian para peserta yang lain ada peserta seminar dari Bank Mandiri, ada Amalia, ada Fadel. Silakan sebentar disaksikan. Kalaupun ada pertanyaan, sebentar akan disampaikan. Merupakan proses kuliah di mana saudara-saudara harus melalui proses seminar itu karena disitulah ada penilaian sesuai dengan buku pedoman yang ada dan juga sesuai dengan kurikulum, standar operasional prosedur yang ada di program studi administrasi bisnis. Nah, saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa laporan ini masih akan mendapat revisi apabila sebentar ada masukan serta kesalahan-kesalahan teknis itu dapat direvisi sebelum dijilid untuk diarsipkan atau di-store di program studi. Nah, adik-adik sekalian, saya beri waktu kurang lebih maksimal 15 menit. Saya berharap bisa dimanfaatkan 10 menit dalam rangka mempresentasikan hasil laporan magangnya di PT Sinar Galesong Mandiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya meminta secara bergantian nanti mungkin ada yang mengantar atau bertindak sebagai pengarah dari di antara saudara 4 orang, Darmai, Sofian, Vira, dan Rara, agar kiranya proses seminar magang hari ini dapat berjalan dengan baik. Jadi waktu dan tempat saya meminta kepada kelompok 10 untuk memaparkan kurang lebih 10 menit dari hasil laporan magangnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan yang berlangsung di PT Sinar Galesong Mandiri. Kami beranggotakan Darma Islira, Sofian Wahid, Vira Afrianti Sam, dan saya sendiri Rara Astuti. Seminar magang kali ini berjudul Pelayanan dan Sistem Standar Operasional Prosedur di PT Sinar Galesong Mandiri. Pemaparan pertama saya persilahkan kepada Saudari Vira Afrianti Sam. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama itu latar belakang. Dalam dunia perekonomian, setiap pelaku industri, baik barang ataupun jasa, tidak akan terlepas dari pentingnya pelayanan konsumen. Ungkapan konsumen adalah raja benar adanya, dan nyawa sebuah perusahaan adalah konsumen. Program praktek kerja lapangan atau PKL yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Makassar, khususnya program studi ilmu administrasi bisnis, sebagai salah satu mata kuliah, merupakan perpaduan antara teori dan praktik di bidang studi administrasi bisnis yang akan memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk memahami dan menganalisis fenomena-fenomena yang dalam dunia kerja terkait dengan ilmu administrasi bisnis. Pada praktek kerja lapangan ini, mahasiswa kami memperoleh kesempatan untuk melakukan PKL pada perusahaan PT Sinar Galesong Mandiri, di mana yang berkantor pusat di Jalan Andi Pangeran Petarani, dengan masing-masing penempatan, yaitu pada PT Sinar Galesong Mandiri cabang Urip Sumoharjo, cabang Yosudarso, dan cabang Arupala. PT Sinar Galesong Mandiri sebagai salah satu pelaku industri yang mewakili usahanya di bidang otomotif bertekad memenuhi kebutuhan berkendara bagi seluruh masyarakat Sulawesi. Untuk mengefektifkan kinerja pelayanan yang meliputi proses, kegiatan, dan fungsi perusahaan, PT Sinar Galesong Mandiri dituntut memberikan pelayanan prima untuk menjaga kesetiaan pelanggan agar tidak berdalih ke penyedia kendaraan motor lainnya. Berdasarkan dari uraian tersebut, maka kami tertarik untuk mengkaji laporan dengan judul Pelayanan dan Sistem Standar Operasional Prosedur pada PT Sinar Galesong Mandiri. Kemudian selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana sistem administrasi penjualan cash dan kredit
sebuah unit motor di showroom PT Sinar Galesong Mandiri cabang Arupala. Terus yang kedua, bagaimana sistem pengarsipan persuratan di PT Sinar Galesong Mandiri cabang Arupala. Yang ketiga, bagaimana SOP pelayanan servis kendaraan di PT Sinar Galesong Mandiri cabang Urip Sumoharjo. Dan yang terakhir, bagaimana sistem penjualan spare part pada untuk tujuan penulisan mengikut pada rumusan masalah. Terima kasih. Selanjutnya untuk sejarah saya persilahkan kepada Saudara Darmais. Pada Saudara Darmais dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya, yaitu tentang sejarah PT Sinar Galesong Mandiri. PT Sinar Galesong Mandiri berdiri sejak tahun 1975. Diawali dengan penjualan sepeda motor Suzuki untuk memenuhi kebutuhan berkendara bagi seluruh masyarakat Sulawesi. Kini telah memiliki banyak anak perusahaan dalam berbagai bidang yang berbeda. Sebagai perusahaan yang mengawali usahanya di bidang otomotif, PT Sinar Galesong Mandiri selalu berusaha membawa visi dan misi yang jelas untuk kemajuan setiap unit usahanya. Dari hal itu, dapat menjadikan perusahaan semakin besar dan memiliki banyak anak perusahaan dalam berbagai bidang usahanya. Sebagai perusahaan yang terus maju, PT Sinar Galesong Mandiri tetap berusaha memenuhi dan melayani segala bentuk kebutuhan masyarakat dengan komitmen dan melayani dengan komitmen yang berkelanjutan dan bersaing dalam pasar global, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk bisa selalu bekerja sama dengan perusahaan lain dalam wilayah negara Indonesia maupun hubungan luar negeri sekalipun. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1975 dengan nama awal PT Sinar Galesong, terletak di Jalan Sulawesi Makassar, dengan satu unit usaha penjualan kendaraan roda 2 dengan merek Suzuki. Pada tahun 1990, PT Sinar Galesong berubah menjadi PT Sinar Galesong Mandiri dan menjadi salah satu tahun yang penting dalam perjalanan perusahaan, dan pindah menempati bangunan 4 lantai di Jalan Adit Pangeran Veterani Makassar. Dengan semakin besarnya perusahaan, maka tahun 2010 perusahaan menambah gedungnya menjadi 10 lantai dan menggabung semua unit usahanya menjadi Galesong Group. Terima kasih. Selanjutnya makna warna logo perusahaan kami persilakan kepada Saudara Sofyan Wahid. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum lanjut kepada makna dari logo PT Sinar Galesong Mandiri itu, saya akan menjelaskan apa arti dari sebuah logo. Yang mana logo merupakan bagian dari identitas perusahaan yang dirancang terutama sebagai simbol pembeda untuk dikenali di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Sebagai bentuk komunikasi yang mencerminkan nilai-nilai ideal suatu perusahaan yang sengaja dibentuk dan memainkan peran yang sangat penting dalam benak konsumen, khususnya peran dalam menciptakan persepsi yang kuat tentang merek atau perusahaan. Nah, adapun makna dari logo PT Sinar Galesong Mandiri itu, yang pertama itu garis merah yang melambangkan sebagai api, yang dimana maknanya di sini itu sebagai semangat dalam bekerja untuk perusahaan. Dan yang kedua itu garis kuning yang melambangkan sebagai tanah, dan maknanya ialah bidang usaha yang akan mendatangkan kesuksesan. Yang ketiga, garis biru yang melambangkan air, dan maknanya ialah sebagai sumber kehidupan. Dan yang terakhir, yang keempat, garis hijau yang melambangkan kayu, yang dimana maknanya ialah perhatian pada lingkungan sekitar. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu visi misi perusahaan akan dijelaskan oleh saya sendiri.
visi perusahaan atau PT Sinar Galesong Mandiri yaitu menjadi perusahaan yang terpercaya, pioner dan dalam berbagai sebelum bidang lanjut usaha. Rara, itu putus-putus mic-nya ya, itu apa pakai headset atau tidak? Sebelum dilanjut. Kresek-kresek. Tidak, Pak. Ada headset tak? Oh ya, Pak. Oke, sebelum dilanjutkan dan masuk pada pembahasan sembari menunggu Rara, saya minta kepada seluruh peserta nanti pada pembahasan saya harapkan bisa mengaktifkan videonya. Karena proses seminar magang hari ini itu dilaksanakan dengan di recording. Jadi ada rekamannya yang akan menjadi laporan pertanggungjawaban. Coba dicek Rara sebelum dilanjut. Adik-adik yang lain juga, Nurul ya, silakan diaktifkan deh. Selanjutnya itu bagian misi perusahaan PT Sinar Galesong Mandiri yaitu mengembangkan inovasi, kreativitas, dan potensi dasar manusia yang kompetitif dan berkualitas, melaksanakan tanggung jawab sosial dan memberikan profitabilitas atau hasil investasi kepada pemegang saham serta nilai tambah untuk semua stakeholder perusahaan serta bangsa dan negara. Selanjutnya, saya akan membahas dari rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang sistem administrasi penjualan tunai dan kredit pada PT Sinar Galesong Mandiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari administrasi. Menurut WH Evans, administrasi adalah fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan arah semua tahap operasi perusahaan dalam bahan pengolahan informasi, komunikasi, dan memori organisasi. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa administrasi yaitu kegiatan tulis-menulis, catat-mencatat, tentang ketik-mengetik tentang semua hal yang menyangkut operasional dalam kegiatan dalam perusahaan. Administrasi juga dapat menjadikan setiap kegiatan dalam perusahaan jelas dan memorable. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian penjualan. Penjualan menurut Amin Wijaya adalah sebuah transaksi pendapatan barang atau jasa yang dikirim pelanggan untuk imbalan kas atau kewajiban untuk membayar. Di sini dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah proses pemindahan barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan suatu alat ukur yaitu uang. Pada dasarnya, semua pelaku usaha menargetkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil penjualan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur umum penjualan tunai sebuah unit pada PT Sinar Galesong Mandiri. Yang pertama yaitu bagian kasir menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek, transfer, dan kartu kredit. Selanjutnya yaitu bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Selanjutnya, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Selanjutnya, bagian kas menyetor kas yang diterima ke bank. Selanjutnya, bagian akuntansi yang bertugas untuk mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan, kemudian mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, kalau ada secara ringkas slide-nya, Darmais. Selanjutnya, prosedur dalam penjualan kredit, yaitu yang pertama, prosedur order penjualan, yang kedua, prosedur persetujuan kredit, yang ketiga, prosedur pengiriman, yang keempat, prosedur penagihan, yang kelima, prosedur pencatatan piutang, yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Oke. Rara, saya mau langsung hasil laporan magangnya. Jadi nanti yang lain juga teorinya itu cukup disebutkan saja. Teorinya siapa yang digunakan, misalnya teori tentang penjualan, kemudian bagaimana sistem penjualan, dan lain-lainnya. Langsung pada inti, laporan hasil magangnya apa di sana yang dilakukan. Pada bab selanjutnya. Oke, biar tidak lama. Iya, baik. Pada deskripsi hasil magang dalam sistem administrasi penjualan tunai dan kredit,
di unit penjualan cash yang kami lakukan yaitu yang pertama, dalam penjualan tunai kami mengeluarkan permohonan faktur, mengisi form surat permohonan registrasi kendaraan bermotor. Yang ketiga, mengisi surat tanda cek kendaraan atau STCK. Yang selanjutnya, fotokopi kelengkapan berkas seperti kartu tanda penduduk. Selanjutnya, menulis kwitansi pembelian unit. Selanjutnya, menulis pembelian unit di buku jurnal pembelian unit atau buku catatan konsumen. Selanjutnya, melakukan penginputan atau pembuatan laporan harian yang berisi laporan kas atau laporan penjualan. Selanjutnya, melakukan pencatatan laporan kas dalam buku jurnal kas. Pada unit penjualan kredit, kami melakukan tugas serupa, yaitu mengisi form surat permohonan registrasi kendaraan bermotor, mengisi surat STCK, fotokopi kelengkapan berkas, menulis kwitansi pembelian unit, menulis buku jurnal pembelian unit, membuat permohonan faktur, dan stempel brosur atau price list terbaru untuk disebarkan untuk canvassing dalam penjualan unit terbaru. Demikian yang saya dapat jelaskan pada sistem administrasi penjualan tunai dan kredit. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dharma Islira untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pengarsipan. Menurut Atmo Sudirjo, arsip dalam bahasa Belanda mempunyai pengertian sebagai berikut. Tempat penyimpanan secara teratur bahan-bahan arsip, yaitu bahan-bahan tertulis, piagam-piagam, surat-surat, keputusan-keputusan, akte-akte, daftar-daftar, dan dokumen-dokumen. Kumpulan literatur dari bahan-bahan kearsipan tersebut di atas. Bahan-bahan yang harus diarsip itu pun sendiri oleh Dr. Andas I.G. Wurstanto. Manajemen kearsipan dilaksanakan berdasarkan pada fungsi-fungsi manajemen yang berupa aktivitas-aktivitas dari perencanaan kearsipan, pengorganisasian bidang kearsipan, penyusunan personalia, bagian kearsipan, pengarahan kerja dan pegawai kearsipan, dan pengawasan terhadap kegiatan pokok. Jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip dibedakan menjadi dua, yaitu ada arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan kantor dalam setiap harinya. Misalnya kegiatan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan operasional instansi. Kedua, arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang setiap hari digunakan dalam kegiatan kantor, tetapi tidak secara langsung, dan arsip tersebut tetap harus disimpan secara historis. Misalnya, dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan operasional instansi. Oke, langsung Darmais pada hasilnya, enggak usah. Untuk teorinya cukup disebutkan saja, Anda pakai apa teorinya, langsung pada hasilnya. Baik, hasil dari kegiatan magang kami di sana, saya bagian divisi pengarsipan, di mana kegiatannya yaitu ada 4 mengarsip. Yang pertama yaitu pengarsipan nota penjualan. Dalam pengarsipan nota penjualan ini, nota penjualan yaitu dibuat dari adanya kegiatan penjualan motor ataupun unit kendaraan yang ada di showroom. Di dalam nota penjualan terdapat informasi tentang kode cabang, tahun, bulan, tipe motor, nomor penjualan, nama konsumen, alamat, dan jumlah. Nah, pengarsipan nota penjualan ini dilakukan berdasarkan urutan dari tanggal, bulan, dan tahun sebelumnya ke hari yang sekarang. Kedua, yaitu pengarsipan memo kepala cabang. Pada pengarsipan memo kepala cabang ini meliputi persuratan tentang kegiatan-kegiatan yang telah disetujui dan diketahui oleh kepala cabang, seperti adanya masalah di dalam laporan cabang sehingga harus segera diurus ke kantor pusat dengan persetujuan kepala cabang terlebih dahulu. Pengarsipan memo kepala cabang ini dilakukan sesuai dengan urutan tanggal, bulan, dan tahun sebelumnya ke hari yang sekarang. Yang ketiga, yaitu pengarsipan surat jalan keluar dan surat jalan masuk.
Pengarsipan surat jalan keluar dan surat jalan masuk merupakan surat yang dibuat untuk pengantaran ataupun pengembalian unit kendaraan bermotor ke setiap cabang yang ada. Di dalam surat ini memuat tentang informasi tipe kendaraan, kelengkapan seperti toolkit, helm, jaket, dan aki. Pengarsipan surat jalan keluar dan masuk ini diurutkan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun sebelumnya ke hari yang sekarang. Sebelum lanjut, Dian Ayu di mute dulu deh. Dian Ayu, mohon di mute. Dian Ayu, oke. Tika juga ya di mute. Oke, lanjut Darmais. Yang keempat yaitu pengarsipan laporan harian, yang dimana ada laporan penjualan dan laporan kas. Dalam laporan penjualan dan laporan kas, memuat tentang informasi tentang pendapatan yang diterima pada hari itu. Tentunya dengan perubahan pada tanggal, bulan, jumlah dan pendapatan servis, jumlah pendapatan penjualan spare part, dan jumlah penjualan unit kendaraan bermotor. Pengarsipan laporan penjualan dan penjualan kas ini dilakukan dengan mengurutkan sesuai tanggal, bulan, dan tahun sebelumnya ke hari yang sekarang. Terima kasih. Selanjutnya untuk perumusan masalah ketiga yaitu standar operasional prosedur di PT Sinar Galesong Mandiri. Saya persilakan kepada Saudari Vira Aprianti Sam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur pada PT Sinar Galesong Harjo. Jaringannya, Vira? Atau prosedur kerja tertentu. Oleh karena itu, prosedur kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah-ubah. Adapun yang pertama menyediakan sebuah rekaman aktivitas, juga pengoperasian secara praktis. Yang kedua, menyediakan sebuah informasi yang konsisten. Yang ketiga, memudahkan menyaring, menganalisis, dan membuang hal-hal atau pekerjaan yang tidak perlu. Yang keempat, mendukung pengalaman dan pengetahuan pegawai. Yang kelima, memperbaiki performa atau kualitas pegawai itu sendiri. Dan yang keenam, membantu menguatkan regulasi perusahaan. Di PT Sinar Galesong Mandiri Cabang Urip Sumoharjo sendiri terdapat 3 jenis servis. Yang pertama yaitu servis cepat. Servis cepat ini biasanya khusus untuk penggantian oli saja. Jadi tidak memerlukan waktu lama untuk pengerjaannya. Yang kedua yaitu servis ringan sampai servis sedang. Dan yang ketiga, servis berat. Nah, servis berat ini yang biasa kadang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Selain ketiga jenis servis tersebut, PT Sinar Galesong Mandiri Cabang Urip Sumoharjo juga memberikan servis gratis untuk setiap pembelian motor Suzuki baru, di mana akan mendapatkan 4 kali servis gratis. Dan untuk detail jadwal servis motor Suzuki itu sendiri bisa dilihat pada buku servis yang didapat pada saat pembelian. Adapun kegiatan yang saya lakukan pada pelayanan servis di PT Sinar Galesong Urip Sumoharjo, yang pertama yaitu mengisi surat perintah kerja atau work order, di mana surat perintah kerja ini diisi saat konsumen mendaftarkan motornya untuk diservis. Surat perintah kerja berisikan beberapa data seperti nama pemilik, alamat pemilik, nomor rangka motor, nomor mesin, dan tahun pembuatan, serta kendala-kendala yang dialami motor tersebut. Yang kedua, cek ketersediaan spare part. Dalam melakukan servis kendaraan, tentunya ada beberapa jenis spare part yang harus diganti. Biasanya saya mencari ketersediaan spare part pada komputer dengan memasukkan nomor part dan langsung dan otomatis akan tampil di layar berikut dengan harganya dan letak pada gudang. Yang ketiga, nama nota penjualan dilakukan dengan berbasis komputer. Spare part yang dibeli konsumen otomatis akan tampil beserta dengan harganya, namun pada kondisi tertentu
pembuatan nota penjualan juga dilakukan dengan manual. Selanjutnya membuat nota servis. Pembuatan nota servis juga dilakukan berbasis komputer dan manual untuk kondisi tertentu. Selanjutnya menginput laporan penjualan dan servis. Laporan penjualan berbeda dengan laporan servis. Untuk laporan penjualan berkaitan dengan spare part yang terjual, sedangkan untuk laporan servis berkaitan dengan penjualan spare part beserta berkaitan dengan penjualan spare part beserta ongkos kerjanya. Terima kasih. Selanjutnya untuk rumusan masalah keempat, yaitu sistem penjualan spare part di PT Sinar Galesong Mandiri. Saya persilakan kepada Saudara Sofian Wahid. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Lanjut pada pembahasan berikutnya, itu sistem penjualan spare part pada PT Sinar Galesong Mandiri cabang Sudarso. Nah, adapun praktikan di sini itu sebagai unit sebagai admin spare part, yang dimana unit spare part merupakan kegiatan penjualan suku cadang ataupun spare part, dan tugas dari admin penjualan tunai ialah mengelola spare part, baik itu penjualan tunai maupun stok spare part yang ada pada masing-masing cabang. Adapun uraian kegiatan yang praktikan lakukan pada unit penjualan spare part ialah sebagai berikut. Yang pertama itu membuat nota penjualan tunai, di mana di sini di proses ini dilakukan pada saat melakukan penjualan spare part. Dan yang kedua itu mengelola kartu opening spare part, yang mana kegiatan ini merupakan tahap pemeriksaan spare part secara berkala. Apakah stok spare part sudah sesuai dengan yang ada di sistem dan maupun yang ada di gudang. Dan yang ketiga itu membuat laporan harian, dan yang keempat membuat laporan bulanan. Praktikan membantu admin spare part dalam menginput data pada laporan bulanan menggunakan Microsoft Excel. Penginputan data pada laporan bulanan dilihat berdasarkan pada sistem register penjualan tunai. Dan selanjutnya yang kelima itu menerima surat mutasi barang masuk. Praktikan menginput data pada surat mutasi barang masuk dengan memasukkan kode cabang pengirim. Dan yang keenam, membuat surat mutasi barang keluar, yang dimana surat mutasi barang keluar berupa informasi tanggal pengambilan spare part, nomor bukti, kode cabang tujuan spare part, kode cabang tujuan spare part, serta jumlah spare part yang ingin diambil. Dan selanjutnya, yaitu prosedur pembuatan nota penjualan tunai. Yang pertama itu, praktikan akan menginput identitas konsumen yang berupa informasi yang dibutuhkan, berupa nama konsumen, nomor induk kependudukan atau NIK, NPWP jika ada, alamat konsumen, serta nomor telepon konsumen. Dan selanjutnya itu, prosedur kedua itu mengambil spare part di gudang. Sembari praktikan menginput data konsumen, teknisi akan mengambilkan barang atau spare part yang diinginkan oleh konsumen di dalam gudang. Dan yang ketiga, proses final, itu praktikan akan mencetak nota penjualan tunai. Namun, sebelum proses percetakan nota penjualan tunai, praktikan akan mengkonfirmasi ulang kepada konsumen tentang spare part yang ingin dibeli. Dan apabila telah terkonfirmasi, maka proses selanjutnya diserahkan kepada admin kasir. Jadi, cukup sekian. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil berdasarkan pemaparan dari hasil magang kami masih menemukan kendala pada tiap-tiap bagian rumusan masalah. Yang pertama yaitu pada bagian sistem administrasi penjualan tunai dan kredit, kita masih menemukan kendala seperti pada program aplikasi komputer yang digunakan oleh karyawan PT Sinar Galesong Mandiri, yaitu GL atau graphic library-nya masih kadang menemukan tanggal atau waktu yang tidak sesuai dengan yang terjadi, kemudian nomor penjualan yang kadang tidak sinkron dan tidak otomatis. Nah, kami merekomendasikan untuk bagian IT
dalam dalam menyiapkan aplikasi yang benar memang sudah siap pakai untuk karyawan dalam menunjang aktivitasnya, dalam menunjang kinerja. Selanjutnya untuk bagian kearsipan saya persilakan kepada Darmais. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Masalah yang saya dapatkan di bagian divisi kearsipan yaitu tidak teraturnya bagian penyusunan dokumen-dokumen yang hanya disusun dalam satu buku dan tidak adanya pemisah dalam urutan dalam urutan tahunnya. Nah, kendala tersebut akan mengakibatkan suatu masalah di mana saat ada data yang ingin dicari, kita harus mencarinya secara manual. Rekomendasi dari saya untuk PT Sinar Segala Lesong Mandiri pada cabang Arupala dan cabang yang lainnya, yaitu dengan menyiapkan sebuah penempatan di mana ada pembedaan antara tanggal, bulan, dan tahun, walaupun dalam dokumen yang sama. Dalam artian yaitu ada pembatas dari setiap dokumen yang diarsip tersebut, supaya agar tidak terjadinya masalah dalam pencarian data, yang misalnya kalau kita mencari data pada tahun 2017, 2018, kita tidak susah-susah lagi dalam mencari data tersebut, karena kita sudah tahu bahwa di sini, oh ya, data tahun sekian, data pada bulan sekian, dan pada tanggal sekian. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk rekomendasi pada bagian SOP pelayanan servis, saya persilahkan kepada Saudari Vira Afiantisam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun kendala yang saya temui yaitu yang pertama di PT Sinar Segala Lesong Mandiri cabang Urip Sumoharjo sendiri, kegiatan pelayanan servis hanya dilakukan oleh seorang kepala teknisi yang juga merangkap sebagai operator sekaligus sebagai mekanik. Hal itu juga yang menjadi hambatan buat saya pada saat proses awal pembelajaran terkait pembuatan nota penjualan dan servis, terhambat karena kesibukan operator yang juga sebagai mekanik. Kemudian jadi menurut saya ada baiknya jika ada satu operator khusus yang menangani bagian administrasi seperti pembuatan nota, pengecekan spare part, agar pekerjaan mekanik yang merangkap sebagai operator ini tidak terhambat. Kemudian kendala berikutnya yaitu pada saat kendala jaringan pada saat pengecekan spare part, terkadang jaringan error, jadi menghambat pencarian dan pengerjaan servis itu sendiri. Kemudian yang ketiga, masalah pembuatan nota manual di cabang Urip Sumoharjo sendiri masih lebih sering membuat nota penjualan dan nota servis itu secara manual. Jadi untuk kesannya kerja dua kali ketika akan menginput di komputer. Jadi ada baiknya jika pembuatan nota penjualan maupun nota servis ini difokuskan berbasis teknologi atau dengan komputer. Dan untuk masalah jaringan, agar kiranya perusahaan memikirkan cara untuk meminimalisir kendala tersebut agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya untuk rekomendasi pada bagian penjualan spare part, saya persilakan kepada Saudara Sofian Wahid. Ya, baik. Adapun kendala yang dihadapi oleh praktikan pada cabang yang Sudarso itu mungkin tidak jauh berbeda dengan Saudari Vira tadi, karena bisa disebut ini berada dalam satu posisi yang mana pada cabang yang Sudarso, admin spare part itu juga merangkap sebagai teknisi, dan sudah tentunya akan mengganggu kinerja teknisi, yang sudah pasti akan mengganggu kinerja teknisi. Dan adapun kendala lainnya itu seperti error yang sering terjadi pada sistem komputer maupun pada print, dan juga sering terjadinya kesalahan pada jaringan, sehingga
penginputan akan tertunda dan akan dialihkan kepada nota manual atau proses manual. Adapun rekomendasi yang saya tawarkan untuk perusahaannya itu, perusahaan dapat merekrut posisi pada admin spare part supaya teknisi bisa lebih fokus kepada kinerjanya, dan jika ada admin spare part juga bisa fokus kepada pengurusan spare part dan masalah penginputan data. Dan adapun untuk masalah sistem pada komputer dan print, mungkin perusahaan dapat mengupgrade lagi untuk sistemnya untuk melengkapi atau memaksimalkan kinerja pada admin spare part. Jadi cukup sekian. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari praktek kerja lapangan kami yang berlangsung di PT Sinar Galesong Mandiri. Kepada peserta forum yang ingin mengajukan pertanyaan, memberikan kritik dan masukan, kami persilahkan. Silakan, Pak. Oke. Jaringannya kurang bagus ya. Itu para peserta ada yang mau memberi masukan atau pertanyaan, silakan. Saya kasih waktu.